Ingin menambah mungkin istri, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mungkin begitu Pak Ustaz. Kita hidup ini kan berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah takdirkan satu, kita terima saja, nggak usah terlalu banyak. Terlalu banyak macam-macam gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kok bisa menjadikan pesantren ini? Dari mana biayanya? Kan butuh biaya besar begitu Pak Ustaz. Ketika saya ditanya pertanyaan seperti ini, membuat hati saya ikut terenyuh. Saking pengennya saya dulu itu ingin punya pesantren, kami ini harus berani menanggalkan sifat malu kami untuk terus meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Kali ini SCPD Channel telah mengundang seorang tokoh yang sangat inspiratif bagi kita semua, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran Fantastis, Bapak Ahmad Yasin SQMAG. Salam Corona, Pak. Salam Corona. Sebelum kita memulai diskusi, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kemampuan untuk kita menjalankan ibadah puasa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita kali ini dengan tema Syahrul Ramadan. Kita berikan kesempatan untuk Ustadz untuk memberikan dakwah singkatnya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Irwan dan juga SCPD Channel yang telah menghadirkan saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi SCPD Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati kembali hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita telah membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah, oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan ini, maka konsekuensinya adalah kita harus mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, yaitu dengan amalan-amalan yang terbaik dari kita, baik itu mulai dari puasanya, kemudian qiyamul lailnya, ya, tadarus Al-Qur'annya, zikirnya, ya, sedekahnya, dan amal-amal ibadah yang lainnya dalam rangka ya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa SCPD Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita di bulan Ramadan ini untuk berpuasa di dalamnya, sebagaimana ayat yang sangat populer dan bahkan telah kita hafal semua, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka tentu saja akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebaikan itu adalah selain kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada 3 hadis yang sangat populer, ya, yang tentu saja sering kita dengar terkait dengan masalah puasa ini. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh penghisaban atau penuh penghitungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, baik itu dengan sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa, 3 hadis ini memberikan janji kepada kita bahwasannya apabila kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, kemudian menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, mampu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin meraih kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, mulai dari puasanya, kemudian tarawihnya, qiyamul lailnya, zikirnya, doanya, sedekahnya, dan amal ibadah yang lainnya. Mari kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini agar kita meraih ketakwaan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sobat Inspirasi, kita telah sama-sama mendengarkan kultum tentang Syahrul Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yassin SQMAG. Selanjutnya Pak Ustadz, saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana kita menyikapi tentang pelaksanaan Ramadan di tengah masa pandemi seperti ini. Apa kira-kira saran dan juga nasihat Pak Ustadz untuk sahabat inspiratif? Ya, terima kasih Pak Irwan. Ini adalah tahun kedua ya kita melaksanakan
ibadah puasa bulan Ramadan di tengah COVID-19. Tentunya COVID-19 ini merupakan salah satu ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk mengukur sejauh mana keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwasannya kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak akan segan-segan, tidak akan malu membuat sebuah perumpamaan walaupun seekor nyamuk, dengan sebuah perumpamaan yang kecilnya seperti seekor nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, ya, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka meyakini bahwasannya kehadiran seekor nyamuk ini merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka akan berkata begini. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Dan adapun orang-orang kafir, mereka itu akan mengatakan, apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Ya, ternyata perumpamaan ini, ya, lanjut ayat ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, dengan perumpamaan seekor nyamuk ini ternyata banyak orang yang disesatkan Allah dan juga banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tiadalah orang yang disesatkan Allah melainkan orang-orang yang fasik. Nah, artinya apa? Jangankan yang namanya ya virus corona yang tidak tampak oleh mata kita, kehadiran seekor nyamuk pun yang bisa kita lihat itu merupakan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya menjadi penting bagi kita, ya, dengan adanya corona ini tentunya harapannya keimanan kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi virus ini menghampiri kita. Coba kita perhatikan betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Covid ini. Ya, bahkan ya, saya dengar ya Pak Irwan sendiri pun pernah mengalami yang namanya Covid seperti ini. 2 minggu saya Pak Ustaz. Nah, oleh karenanya menyadari hal ini, ya, dengan kehadiran bulan Ramadan ini kita kan nggak tahu sampai kapan umur kita. Ya, apakah suatu saat nanti kita akan dihampiri juga oleh Covid yang kemudian saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ya, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tuh merasa kehidupan saya masih panjang. Tidak boleh merasa seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, ini kan masih dalam masa pandemi ya. Tentu kita semua ingin menjalankan ibadah puasa ini secara khusyuk. Kira-kira apa pandangan ataupun nasihat dari Pak Ustadz agar kita ini benar-benar bisa secara khusyuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai berakhirnya puasa 30 hari ke depan? Ya, memang sebelum kita masuk di bulan Ramadan itu kita sudah mempersiapkan secara fisik, ya, kita sudah persiapkan. Jadi dengan menjaga kesehatan kita. Kemudian secara ruhani juga kita sudah persiapkan dengan memperbanyak ibadah, tilawah Al-Quran, banyak sholat, banyak puasa. Kita sudah persiapkan sehingga saat bulan Ramadan tiba kita tidak kaget. Tinggal kita tingkatkan kembali, ya, amal ibadah kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu saja ya, di tahun kedua Covid ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu itu kan kita berada benar-benar dalam kondisi kita tidak boleh kemana-mana.
ya kan? Kita sholat taraweh bersama dengan keluarga kita di rumah, ya kan? Kemudian kita tidak bisa melakukan acara-acara bukber, ya buka puasa bersama di tempat-tempat tertentu. Nah, tentu saja di tahun ini barangkali sudah mulai ada kelonggaran, ya kita masih bisa sholat berjamaah di masjid, ya ada yang masjidnya itu sudah dirapatkan softnya, dan juga ada yang masih renggang, ya sholatnya. Nah, jadi tentunya agar puasa Ramadan kita di bulan Ramadan ini lebih khidmat, ya tentunya harus kita memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, kemudian tidak memakai masker, ya kan, kemudian mencuci tangan. Ya, inilah yang disarankan oleh pemerintah kita. Baik Pak Ustadz, tadi telah disampaikan ada 3 hadis, ya Pak Ustadz, ya, di mana 3 hadis tersebut Allah menjanjikan untuk mengampunkan segala dosa hambanya apabila telah menjalankan puasa. Kira-kira bagaimana itu? Kok bisa Pak Ustaz? Ya, saya dulu pernah ya mendengar ceramah seorang ustadz namanya Dr. Abdul Muta'ali. Beliau adalah dosen di Universitas Indonesia. Kebetulan waktu itu saya menjadi imam di Masjid ini. Beliau menjelaskan seperti ini tentang hadis ini. Di dalam hadis ini menggunakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi menggunakan kata ghufira yang artinya akan diampuni dosa-dosanya. Tidak menggunakan kata ufiya yang artinya sebetulnya sama. Ghufira dengan ufiya itu sebetulnya sama. Nah, apa perbedaan kata ghufira dan kata ufiya kata beliau? Kalau kata ufiya akan dimaafkan, akan diampuni, itu seperti kalau kita bisa memberikan perumpamaan sama seperti sebuah tulisan, ya, di sebuah kertas. Kemudian tulisan tersebut terdapat kesalahan. Kemudian kita tip X. Kira-kira masih kelihatan nggak bekas tip X-nya? Masih kelihatan kata beliau. Tapi berbeda dengan menggunakan kata ghufira. Ya, kalau ghufira itu diibaratkan sebuah tulisan yang di atas kertas, kemudian tulisan itu terdapat kesalahan. Nah, kesalahan itu tidak hanya di tip X, tapi diganti dengan kertas yang baru. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Artinya Pak Ustadz, ini kan berita gembira, bahkan berita yang sangat mengembirakan bagi kita sebagai umat Islam, bahwa Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah menjalankan puasa, kita akan diampuni segala dosanya. Kira-kira bagaimana kita tahu sebenarnya, atau adakah indikasi bahwa ketika kita sudah menyelesaikan puasa secara baik, kemudian ada nggak indikasi bahwa benar-benar setelahnya bahwa dosa kita itu telah diampuni? Kira-kira bagaimana pandangan Pak Ustadz? Ya, ada satu predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpuasa. Predikat apakah itu? Yaitu predikat takwa. Nah, apa artinya takwa? Takwa itu artinya imtitsalu fi awamirillah wa jtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari pengertian ini saja kita dapat menyimpulkan, ya, insya Allah ketika kita mampu menjalankan segala perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari pasca melaksanakan ibadah puasa dan mampu menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa dikategorikan sebagai orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ya saat yang sama juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Artinya taubat yang tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang lalu. Nah, artinya fitrah yang kita raih di bulan Ramadan harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dosa yang telah dihapus kemudian karena dosa kita perbuat lagi diulangin kembali, kemudian noda itu datang kembali kepada kita. Nauzubillah. Masya Allah. Jadi sobat inspirasi, begitu besar rahmat Allah kepada kita sebagai hambanya, dan begitu banyak rahmat itu kemudian kita sebagai umatnya itu kita diampunkan segala dosanya, dihapus segala dosanya dengan diperintahkannya kepada kita untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Ustadz, kita telah berada di akhir sesi kali ini. Sebelum kita menutup sesi kali ini, mohon Pak Ustadz untuk menyampaikan beberapa kalimat-kalimat inspirasi untuk sobat inspirasi SCPD Channel. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita berada di bulan Ramadan ini. Maka betapa ruginya bagi kita yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Apalagi saat ini kita belum bisa leluasa untuk kesana kemari, bertemu dengan kawan dan lain sebagainya. Maka saatnya kita maksimalkan ibadah puasa bulan Ramadan kita dengan amal-amal yang baik. Ya, mulai dari memperbanyak sholat sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, ya, pokoknya bagaimana kita menjaga kemurnian nilai dari ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan kali ini, sehingga mudah-mudahan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita pada bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan yang terakhir buat kita, ya Allah takdirkan sebagai bulan Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, demikian diskusi kita kali ini bersama pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Quran Fantastis, Bapak Ahmad Yasin SQMAG. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam diskusi kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat maupun menjadi inspiratif bagi kita semua. Pertama, roll and action. Tino lanjut na